that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak berharap kalian baik-baik aja ya. Hari ini kita akan kembali beribadah online di rumah masing-masing. Kakak berharap kalian tetap beribadah dengan sungguh-sungguh dan juga serius. Sebelum kita mulai ibadah kita, tepuk tangannya Yesus. Yes, sus. Yesus, yes. Anak Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sebelum kita menaikkan lagu yang pertama, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena sudah memberikan hari yang baru terhadap kita semua. Tuhan, sekarang kita ingin beribadah, tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan menaikkan pujian yang pertama yaitu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tepuk tangan ya semuanya. Tuhan
berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan semuanya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Sentuh Hatiku. Mari kita naikkan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan juga serius. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
dikasih Tuhan, apa kabarnya? Hari ini kembali lagi kita dalam ibadah joyful kita. Tadi kalian sudah memuji Tuhan, kalian sudah bergembira, bersorak, memuji nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan yang ada kebenaran. Yuk, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau juru selamat jiwa kami, penolong kami dan pengharapan bagi kami. Hari ini Tuhan kembali kami bersuka cita karena hari ini kami boleh kembali beribadah bersama dengan saudara seiman kami, sekalipun kami masih ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau tetap bersuka cita, kami mau tetap mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu sehingga kami boleh tetap beribadah kepadamu Tuhan. Kami telah memuji Tuhan, kami telah bersorak-sorak bagi nama-Mu. Sekarang tiba saja kami mau dengar firman-Mu yang dalam kebenaran. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biar itu mengajar kami, mendidik kami untuk kami terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Hari ini dikasih Tuhan, suatu ketika ada satu keluarga di negeri Belanda pada zaman dahulu kala. Keluarga Kristen yang sangat mengasihi Tuhan, mereka sangat cintakan Tuhan. Tapi di tengah-tengah keberadaan mereka harus mengalami yang namanya masa penjajahan. Saat itu di negara mereka sedang ada penjajahan. Negara mereka sedang dikuasai oleh Nazi, di mana banyak orang-orang Yahudi dicari oleh Nazi. Nah, hari-hari yang dikasih Tuhan, keluarga ini menolong orang-orang yang sedang kalang kabut. Siapa yang pernah kalang kabut di sini? Berusaha mengumpet, lagi cari maminya. Betty, kenapa was mama pecah? Buru-buru si Betty mengumpet di kolong kasur, kolong tempat tidur. Siapa yang suka ngumpet kalau lagi dicari? Adik-adik, kalau kita dicari mama, mungkin karena kita punya salah. Pecahin vasnya mama, vas bunganya mama, atau mungkin tanpa sengaja jatuhkan benda-benda yang lain. Nah, kalau gadis ini bukan karena mecahin vas bunga mamanya, mereka satu keluarga menyembunyikan orang-orang yang sedang dalam pencarian. Kenapa? Karena mereka sedang dikejar-kejar oleh penjajah. Dan tahu adik-adik, mereka hendak dibunuh. Wah, serem dong. Kalau kita cuma pecahin vas bunga, paling mami teriak, "Andi!" gitu ya. Paling mami cuma teriak, "Kemana kamu? Kenapa vas bunga mama pecah?" Paling seperti itu. Tapi satu keluarga ini, gadis ini harus menolong, menyembunyikan karena belas kasihan dia miliki. Dia mau menolong orang-orang yang sedang dalam ketakutan, yang butuh tempat persembunyian. Akhirnya ditolonglah orang-orang ini masuk dalam rumahnya. Di tengah-tengah keluarganya dia ada papanya, ada mamanya, ada adiknya, dan ada saudaranya yang lain. Dia menolong orang-orang yang sedang dalam pengejaran, yang sedang dikejar-kejar oleh orang-orang yang membunuh mereka. Pada saat itu adalah Nazi Jerman. Nah, adik-adik, keluarga ini keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Akhirnya tiba pada saatnya ketika orang-orang menemukan mereka, ketika orang-orang yang mencari mereka menemukan mereka, apa yang terjadi? Keluarga ini mengalami penganiayaan. Waduh, adik-adik, dianiaya tahu nggak? Ya banyak macam. Dianiaya itu bisa dipukul, bisa disiksa, ditaruh di bangku listrik, disetrum gitu ya. Wah, adik, saat itu tidak mengenakan sekali buat keluarga gadis kecil ini. Namanya Corrie ten Boom. Hari demi hari terjadi dan mereka harus mengalami aniaya. Sampai suatu ketika ayahnya Corrie ten Boom meninggal dunia. Jadi tinggal Corrie ten Boom dan adiknya Betsy di penjara. Hal yang mengenaskan terjadi. Kenapa?
Betsy dikeluarkan dari penjara, tapi harus mengalami penganiayaan lagi. Disiksa oleh orang-orang tersebut, oleh orang-orang Nazi. Wah, menderita banget. Adik-adik, kayaknya aja nggak bisa ngebayangin gimana penganiayaannya. Kita aja kena apa ya? Kena paku deh, nggak sengaja kena paku atau kena pisau. Itu berdarah, kita suka perih-perih ya. Apalagi ini dianiaya. Sekujur tubuhnya mengalami luka dan rasa sedih yang luar biasa. Betsy dianiaya dan harus berjalan di lorong penjara. Badannya kurus kering karena tidak terawat, tidak bisa merawat karena dalam penjajahan. Corrie ten Boom menangis, menahan dirinya menangis karena melihat adiknya yang begitu teraniaya. Sampai akhirnya Betsy meninggal, hanya tinggal dia sendiri. Corrie ten Boom mengalami pembebasan karena ada kesalahan dalam administrasi, akhirnya dia dilepaskan dari penjara. Dia hidup sebagaimana mestinya, penjajahan sudah berakhir, dan dia suatu kali tampil sebagai seorang pembicara. Dia bertumbuh sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang mengabarkan Injil akan kasih Kristus. Suatu kali dia khotbah di satu tempat. Dia menjabarkan tentang firman Tuhan yang adalah kebenaran. Nah, adik-adik, Corrie ten Boom tidak putus asa. Ketika dia dalam masa penganiayaan bersama dengan keluarganya, dia nggak menyalahkan Tuhan. Dia nggak bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku yang mengalami? Padahal keluargaku keluarga yang cinta Tuhan, keluargaku keluarga yang melayani Tuhan. Kenapa aku melayani penganiayaan? Mengapa ayahku meninggal? Begitu menyedihkan. Kenapa adikku pun meninggal dengan cara yang menyedihkan? Corrie ten Boom tidak marah-marah terhadap Tuhan. Corrie ten Boom tidak ngomel-ngomel, tetapi membuat dia semakin mengasihi Tuhan. Dan dia katakan, dia mengabarkan Injil ke beberapa tempat. Sampai satu ketika dia sedang mengabarkan firman Tuhan. Selesai mengabarkan firman Tuhan, dia turun dari mimbar. Tiba-tiba salah seorang pria datang menghampiri dia. Dia mengingatkan satu kota tempat di mana Corrie ten Boom mengalami masa-masa yang sulit. Dia katakan, loh, kok kamu tahu saya di kota itu? Ya, saya tahu, karena saya salah seorang yang menganiaya. Wah, kaget Corrie ten Boom. Mungkin saat itu dia langsung terdiam, gitu ya. Kenapa? Karena di hadapan dia adalah orang yang menganiaya keluarganya. Adik-adik, kita kadang ya suka rasa kesel ya kalau kita suka dijalin sama orang, kita suka diomongin orang, kita bisa langsung benci sama orang itu. Benar nggak? Benar nggak deh? Tiba-tiba teman kamu nih isengin kamu, atau contoh lah kamu dibully oleh teman kamu. Hi, kamu ya perutnya one pack ya, langsung sedih. Ih, kamu ya hidungnya mancung, tapi mancungnya ke dalam. Wah, pasti ada rasa sedih. Corrie ten Boom mungkin lebih dari rasa kesedihan yang kita alami. Kenapa? Karena dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Papanya meninggal karena dianiaya, adiknya pun meninggal karena dianiaya oleh para penjajah saat itu. Dan hari itu dia mengabarkan firman Tuhan. Selesai dia mengabarkan firman Tuhan, selesai dia melayani, tiba-tiba seorang pria datang dan mengatakan bahwa saya adalah pria itu. Saya adalah salah satu petugas yang ada di tempat itu yang menganiaya banyak orang. Wih, shock. Wow, rasanya plok. Gimana dia adiknya? Secara manusia, secara kenyataan pasti ada rasa kesel. Tapi adik-adik, apa yang dinyatakan oleh Corrie ten Boom, apa yang dikatakan oleh ten Boom ketika dia mengetahui bahwa ada pria di hadapannya, ia mengakui bahwa dia adalah salah satu petugas yang menganiaya semua orang saat itu. Dia katakan begini, aku sudah memaafkan dan aku sudah melupakan apa yang telah terjadi karena ada kasih Tuhan dalam hidupku. Bah, petugas ini shock karena mendengarkan penjelasan Corrie ten Boom. Bukan hal yang mudah untuk mengampuni, bukan hal yang mudah untuk memaafkan, bukan hal yang mudah. Tetapi Corrie ten Boom dapat melakukannya karena dia memiliki kasih Tuhan di dalam dirinya.
Adik-adik, bukankah kita diajarkan dalam doa Bapa kami? Siapa yang ingat doa Bapa kami? Ada di mana? Di Alkitab, Kak. Iya betul, ada di Alkitab, betul memang doa Bapa kami. Kita mau lihat hari ini dalam Matius pasal 6. Ada yang hafal doa Bapa kami? Siapa yang hafal doa Bapa kami? Matius pasal 6, kita lihat ya, dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Matius pasal 6, ayat 9 sampai ke-13. Demikian bunyi firman Tuhannya. Boleh sama-sama kita berdiri adik-adik? Adik-adik yang ada di rumah, buka Alkitabnya, Matius pasal 6, ayat 9 sampai 13. Yuk sama-sama berdiri dan kita baca secara bersama-sama. Sudah semua? Yuk kita baca ya secara bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Judulnya hal berdoa. 3, 2, 1. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nanti adik-adik boleh baca lagi di rumah ya. Kalian mau tekankan di sini di ayat yang ke-12. Ayat 12 bilang apa adik-adik? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar satu ayat dari doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu ampunilah kami ya Tuhan, seperti kami juga mau mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Corrie ten Boom telah dapat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ketika dia diperhadapkan dengan keadaan yang gak enak, ketika dia diperhadapkan dengan kejadian yang menakutkan, kejadian yang mengerikan, tapi dia dapat melupakan apa yang telah terjadi. Dan dia tetap melayani Tuhan, dan tetap berkata Tuhan Yesus baik. Dia tetap berjalan melayani Tuhan, nggak marah-marah sama Tuhan, nggak ngomel-ngomel sama Tuhan, nggak bertanya-tanya, kenapa saya Tuhan mengalami hal ini? Saya sudah menolong orang, tapi kenapa saya masih seperti ini? Saya sudah menolong orang, membantu orang, tapi kenapa adik saya malah meninggal, terbunuh karena penjajahan? Dan saat itu dia ketemu dengan orang yang berbuat jahat sama dia. Dia katakan, saya sudah mengampuni. Wow, ada satu kelegaan yang dirasakan oleh Corrie ten Boom ketika dia mengatakan bahwa saya sudah mengampuni Anda. Ada yang dikasih Tuhan. Mungkin kamu nggak mengalami apa yang telah dialami oleh Corrie ten Boom, yang mengalami begitu kejadian yang mengerikan. Tapi adakah kita pernah mengalami rasa sedih, rasa kesel, rasa sakit hati, terus kita bilang, aku nggak mau maafkan kamu. Siapa kamu? Cil, jual mahal dia. Cil. Kamu yang udah curi pensil saya, kamu yang udah ngebully saya, kamu yang sudah mengatakan saya jelek, kamu yang sudah mengatakan perut saya one pack, kamu yang sudah mengambil bolpen saya. Halo adik-adik yang dikasih Tuhan. Tuhan mengajarkan kita lewat doa Bapa kami untuk mengasihi dan mengampuni. Corrie ten Boom berhasil mengampuni orang yang bersalah kepada dia, karena dia sadar bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni dia karena kesalahan dia. Corrie ten Boom kira-kira ada salah gak? Pasti mungkin dalam hidupnya ada salah yang kita nggak tahu. Sama kita juga, dalam hidup kita mungkin kita punya salah. Contohnya kita punya salah apa ya? Melawan papa mama, melawan orang tua kita. Kita punya salah apa? Nggak disiplin, nggak bertanggung jawab sama sekolah. Adakah kita minta maaf? Maaf ya Maya, tadi aku udah pecahin vas bunga mama, aku minta maaf ya Ma. Tuhan mau ajarin sama kita semua adik-adik, belajarlah untuk memaafkan dan melupakan segala kesalahan yang ada. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengampuni setiap kita dan melupakan segala kesalahan kita yang telah kita perbuat. Dan Tuhan mengasihi kita
Tapi bukan berarti kita mengulangi kesalahan kita, kita mengulangi lagi kejahatan kita, kita mengulangi lagi hal yang buruk. Bukan. Tuhan mengampuni, kasih kesempatan sama kita. Dan juga kita harus sadar diri untuk kita bertobat, tidak mengulangi perbuatan yang salah lagi. Paham sampai di sini, Dik? Setuju? Yes, saya setuju. Saya sudah diampuni Tuhan, dan saya juga mau mengampuni orang yang bersalah pada saya, dan saya juga tidak mau mengulangi kesalahan saya. Itu yang Tuhan ajarkan sama kita. Sebab itu adik-adik, doa Bapa kami biar terus teringat dalam diri kita bahwa bersyukurlah kita karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni segala kesalahan kita, dan kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dari hal yang kecil, mungkin temanmu kan, mungkin mbakmu yang tiba-tiba salah memberikan sarapan sama kamu atau kasih tas ke kamu, maafkanlah. Kita belajar seperti yang Tuhan ajarkan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mari kita belajar seperti Korintus, tidak marah-marah, tidak protes ketika hidupnya dalam aniaya, tapi dia tetap cinta Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan, dan dia tidak mengingat kesalahan orang yang telah berbuat salah pada dia. Adik-adik hari ini, yuk belajar seperti Korintus. Apa yang pertama, adik-adik? Yang pertama kita belajar tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, tetap cinta Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Hal yang tidak enak terjadi dalam diri kita, jangan marah-marah sama Tuhan, bilang, kenapa sih Tuhan? Mama aku mengalami sakit COVID kayak gini. Loh. Bukan salahnya Tuhan. Tapi kalau Tuhan izinkan mama atau keluarga kita ada yang mengalami sakit, karena Tuhan mau mendidik kita. Lewat hal itu, kita tetap mau mengasihi Tuhan atau tidak. Yang kedua, kita mau belajar dari Korintus, yaitu belajar mengampuni dan melupakan segala hal kejahatan orang lain. Yang kedua apa, adik? Belajar memaafkan dan melupakan segala kesalahan orang lain. Karena Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami, ampunilah kami, kita minta sama Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan challenge buat kalian semua adalah hafalkan doa Bapa kami dan kirimkan video kalian dalam rekaman handphonemu, kirim ke WA Kayuni hafalanmu doa Bapa kami. Terdapat di Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Mari kita mau belajar seperti Korintus. Sejak kita masih kecil ini, kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan tulus tanpa marah-marah, mengasihi Tuhan apapun yang terjadi, tetap mengasihi Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita, dan kita mau belajar melupakan kesalahan orang lain seperti Tuhan mengasihi kita dan melupakan segala kesalahan kita. Mari kita mau berdoa menurut ibadah kita hari ini. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu yang mengajarkan kami hari ini, bagaimana kami harus tetap mengasihi Engkau apapun kondisi kami. Kami harus belajar untuk melupakan kesalahan orang lain seperti Engkau telah melupakan segala kesalahan kami, dan ajari kami untuk kami tidak melakukan segala kesalahan kembali ya Bapa. Tapi kami mau bertobat, kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat, dan kami mau tetap berjalan dalam jalan-Mu. Dan ajari kami Tuhan untuk kami tidak mengingat lagi kesalahan orang lain Tuhan. Ajari kami mengampuni orang lain ya Bapa, bukan dengan perkataan saja, tapi dengan tindakan kami. Kami mau berkata, kami mengampuni orang lain, kami mengampuni sesama kami, karena Yesus terlebih dahulu mengampuni kami. Ajari kami belajar seperti Korintus Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami telah mencintai Engkau, selalu mengasihi Engkau, mencintai Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati papa mama kami, berkati adik kami, saudara kami, kakak cici koko kami Tuhan. Berkati kami dalam sekolah, berkati kami dalam melakukan tugas tanggung jawab kami, agar kami sungguh-sungguh bertanggung jawab. Berkati juga gereja di mana kami beribadah Tuhan. Sekalipun saat kami masih beribadah secara online, kami berdoa memberkati gereja kami di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir bagi gereja kami, dari mulai gembala sidang kami Om Samuel Bantu Wiwi hingga jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Kami sekolah minggu, tunas remaja, pemuda, bahkan dewasa lansia, Tuhan memberkatinya. Lalu kami berdoa bagi bangsa kami, berkat-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami mau turunlah berkat-Mu atas kami tercurah hari ini. Kami mengangkat kami di depan-Mu ya Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, aminkan setiap perkataan Kayuni. Percayalah Tuhan yang memberkati kita dan menyertai kita. Diberkati Engkau dalam masa muda kami, diberkati Engkau sepanjang hidup,
Diberkatilah engkau dalam studimu, diberkatilah papa mamahmu, diberkatilah seisi rumahmu, diberkatilah engkau dengan berkat dari Bapa ketika kau keluar masuk rumahmu. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat penghiburan, kekuatan, penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Joy Walking, joy. Sukacita. Salam Joy Walking, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.